selaku calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi terkait pemahaman budaya positif, bagaimana penerapan budaya positif di sebuah satuan lembaga pendidikan. Ya, kita sama-sama lihat di slide aksi nyata diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif. Ya. Jadi Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Dan ini beberapa poin atau cakupan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama itu disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol atau restitusi. Kemudian yang keenam, segitiga restitusi. Ini adalah cakupan materinya. Baik, kita sama-sama lihat ini adalah disiplin positif. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ada terlintas di benak kita terkait apa sih itu disiplin positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan sedikit atau berbagi terkait pemahamannya terkait dengan apa itu disiplin positif yang kita pahami selama ini. Menurut saya bahwa sebelum Bapak berdua nanti memaparkan materi tentang disiplin positif, mungkin berbeda dengan pandangan yang saya dapatkan selama ini, bahwa disiplin positif menurut saya bahwa kegiatan yang baik di lingkungan sekolah maupun di luar kelas pada saat proses pembelajaran. Misalnya pada saat proses pembelajaran siswa harus bertingkah laku baik, berkata baik kepada teman dan juga kepada guru. Mungkin itu menurut saya. Baik, terima kasih kepada Pak Ems. Mungkin ada yang lain? Ya, kita batasi dua saja dulu mungkin untuk pada sisi. Kalau menurut pemikiran saya selama ini, kalau disiplin positif itu perilaku mendisiplinkan orang secara positif mengenai perilaku dan kegiatan sehari-hari. Baik, terima kasih Ibu Erin. Intinya ini Ibu Erin bilang adalah bagaimana teknik atau trik-trik yang dilakukan oleh seorang guru untuk mendisiplinkan peserta didik. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ems dan Ibu Erin. Mari kita lanjut. Ya. Disiplin positif. Ya. Disiplin positif merupakan ini adalah sebuah pengertian umumnya adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, bukan berarti pendapat dari Bapak dan Ibu tadi tidak benar, karena ini adalah pengertian secara umum dari disiplin positif itu sendiri. Kemudian, apa tujuan disiplin positif? Kenapa disiplin positif itu wajib diterapkan di sebuah lembaga pendidikan? Ya. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri kita, yang mana kita bisa mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Jadi sebelum penerapan disiplin positif itu diterapkan di sebuah lembaga pendidikan atau sebelum guru mendisiplinkan murid, pertama-tama di sini adalah kita harus disiplinkan diri dulu kita. Kita sebagai contoh, kita harus bisa memberikan contoh teladan bagi peserta didik. Contoh yang praktis misalnya, kita selalu menekankan kepada peserta didik, selalu hadir tepat waktu di sekolah. Berarti di sini kita harus bisa memberikan contoh bahwa kita yang hadir lebih awal di sekolah. Ya, itu contoh yang sangat praktis dan masih banyak contoh yang lain. Ya. Sekarang mari kita sama-sama lihat paparan terkait dengan kata disiplin ini. Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sebenarnya sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini mungkin kontra dengan apa yang kita alami, apa yang kita lakukan selama ini. Karena di sini dia bilang disiplin yang kita pahami selama ini adalah itu erat kaitannya dengan hukuman. Ketika siswa tidak disiplin, maka solusi atau jalan keluarnya adalah kita memberikan hukuman. Kalau di sini sebenarnya tidak perlu. Ya. Dalam budaya kita,
Makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, ketika seseorang ingin mendapatkan sebuah kepatuhan, maka jalan keluarnya adalah dia harus dapat disiplin. Sebagai pendidik contohnya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, baik. Sekarang mari kita masuk ke nilai-nilai kebajikan yang wajib dimiliki oleh seorang peserta didik. Ya, yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila, dan kita sudah sama-sama sudah tahu. Ya. Kemudian berikutnya sikap murid. Ya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi itu tadi adalah nilai kebajikan. Di mana nilai kebajikan ini adalah nilai yang seharusnya dimiliki oleh seorang peserta didik. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara terkait dengan disiplin ini tadi, bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Baik, kita langsung ke sekarang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Mengapa dia harus disiplin? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, dan kita tahu juga ketika siswa disiplin itu karena dia takut diberikan hukuman oleh bapak dan ibu guru. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya berdisiplin sehingga saya dicap sebagai orang yang baik. Mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa orang berdisiplin. Oke. Kita langsung masuk ke yang berikutnya, hukuman dan konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan. Ya, menurut Alfitgon, mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, menurut Gon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi menurut Gon, ketika kita memberikan hukuman kepada seseorang, itu justru menghancurkan potensi dari seseorang. Kita lanjut. Apa dampak ketika kita memberikan hukuman seseorang karena untuk mendapatkan sebuah penghargaan? Ya, orang berdisiplin itu untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Yang pertama, itu akan berdampak pada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan dapat merusak hukuman. Yang berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri. Baik, sekarang kita masuk ke apa yang disebut dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baik Bapak Ibu, saya sedikit sharing untuk beberapa bulan terakhir ini kami sudah mendapatkan terkait dengan restitusi ini. Jadi susah memang untuk kita bisa praktekkan ini restitusi, yang mana kalau kita lihat selama ini yang kita lakukan di sekolah itu, ketika ada seorang siswa yang bermasalah, maka jalan keluarnya itu adalah kita langsung memberikan hukuman tanpa mencari tahu
apa sebabnya, apa alasan sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Jadi di sini ada yang namanya restitusi. Jadi restitusi ini adalah jalan keluar ketika siswa bermasalah di sekolah. Jadi kita tidak lagi memberikan hukuman langsung kepada siswa, tetapi langkah yang tepat adalah restitusi. Ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ini untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf sebelumnya kemarin saya ada sedikit buat seperti simulasi singkat terkait dengan praktek restitusi ini, di mana saya meminta seorang siswa yang seolah-olah karena pada saat itu memang bukan jam pelajaran, jam seperti ini, saya coba diskusi dengan yang bersangkutan seolah-olah kamu saat ini kedapatan main HP di kelas. Dan saya berkasus seperti itu, kemudian saya mencoba melakukan sebuah restitusi ya dengan pemahaman yang sesuai sudah pelajari, dan syukur walaupun itu adalah sebuah simulasi, tapi saya sangat merasakan bahwa bagaimana kira-kira nanti ketika restitusi ini saya terapkan ketika benar-benar ada siswa yang bermasalah di kelas. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia ini kita akan sama-sama menonton video. Dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Hanya dapat menguntung tubuh sapi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, melihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanah. Hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami sedih dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak mereka sudah tahu kalau 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Blaser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan atau love and belonging. Ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan kelima, kebutuhan akan kebersamaan atau
Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui bagian besar sifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan membuat mereka. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan semangat. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Yang mensekalikan kebutuhan murid untuk merasa
ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyehatkan. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Jadi terakhir, diakui capaian dan keterampilannya. Bisa membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang ingin dipenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang bisa mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Baik, mari kita tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, itu adalah video singkat terkait kebutuhan dasar manusia. Mungkin kita bisa refleksikan dari video ini bahwa penting bagi kita pendidik atau guru untuk menemukan terkait kebutuhan dasar dari murid. Dengan demikian, ketika kita sudah mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan dasar dari siswa kita, maka yakin dan percaya proses pembelajaran kita atau apa yang ingin kita capai itu dapat kita raih. Baik, kita langsung lanjut ke materi berikutnya terkait dengan restitusi dan 5 posisi kontrol. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemupuk, posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naem yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat
berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembatasan bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah nyangka ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersundar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas English. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, uji, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penyelenggara 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Baik, itu tadi video tentang posisi kontrol ya. Mungkin dari video ini saya butuh satu orang guru yang bisa merefleksikan kira-kira dari 5 posisi kontrol ini saat ini kita berada di posisi yang mana? Apakah posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pembuat merasa bersalah, atau posisi sebagai teman, atau posisi sebagai pemantau, atau ada yang sudah sampai pada posisi yang diinginkan untuk mewujudkan peserta didik yang merdeka itu adalah posisi manajer. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau merefleksi. Saya guru IPS kelas 7 atas nama Raimundo Sujemurun. Dari video tadi saya hanya ambil dari poin yang pertama, yaitu penghukum. Karena selama ini saya sebagai pribadi ya, begitu ada murid saya yang terlambat, saya langsung pukul tanpa ada pertanyaan. Begitu murid beri pertanyaan, saya tidak jawab, saya langsung pukul saja. Karena itulah kebiasaan saya. Atau pas di kelas, begitu murid lagi ngantuk atau lagi masa bodoh, saya tidak apalagi, saya langsung pukul. Karena kebiasaan saya selama ini. Mungkin itu saja Pak, saya kembalikan. Terima kasih Pak Iwan, mari kita berikan tepuk tangan. Refleksi yang luar biasa sekali ya Pak Iwan. Terus terang saja sekarang saya pelan-pelan coba merangkak ke posisi yang berikutnya. Dari penghukum mungkin bisa ke posisi pembuat merasa bersalah. Ya, dan nanti suatu saat kita doakan semoga kita semua sampai pada posisi kontrol yang terakhir, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Sekarang kita masuk ke restitusi atau segitiga restitusi. Bagaimana sih penerapan segitiga restitusi itu dalam sebuah lembaga pendidikan ketika ada seorang siswa yang melakukan sebuah kesalahan? Ya, kita akan video lagi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program sistem positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi
keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka perasaan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, tepuk tangan yang terakhir. Baik Bapak Ibu, ini adalah materi terakhir saya. Nanti materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ambo. Mungkin sedikit refleksi dari yang terakhir ini tadi terkait segitiga restitusi. Jadi ini mungkin kontra dengan apa yang kita alami selama ini, bahwasannya penerapan yang kita lakukan selama ini mungkin menurut materi ini, menurut teori ini agak keliru. Jadi harapannya bagaimana kita merubah persepsi kita terkait bagaimana untuk menangani siswa yang melakukan sebuah kesalahan dengan menerapkan teori yang baru ini, yaitu segitiga restitusi. Jadi ada 3 sisi tadi. Yang pertama, kalau selama ini seperti yang disering dari Pak Remo tadi, ketika ada siswa yang bersalah berarti kita langsung memberikan hukuman. Tapi di sini berbeda. Ketika ada siswa yang bersalah kita panggil, kemudian kita melakukan restitusi. Jadi tidak semua masalah itu harus dilakukan restitusi. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada masalah-masalah tertentu yang tahapan dari segitiga restitusi ini tidak perlu kita gunakan. Mungkin hanya satu tahap terakhir saja. Misalnya menanyakan keyakinan. Kalau masalahnya ringan, berarti kita langsung ke sisi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Tetapi kalau masalahnya menurut kita masalahnya berat dan mengakibatkan orang lain itu tahapan segitiga restitusi ini harus kita gunakan semua. Dari tahapan yang pertama menstabilkan identitas sampai dengan tahapan menanyakan keyakinan. Jadi penting bagi kita Bapak Ibu guru, kedepannya harapannya, mohon maaf ini Bapak sedikit bocoran, harapannya kita semua kedepannya ini bagaimana supaya kita sebagai guru ini bisa membuat sebuah keyakinan di kelas. Karena ketika kita menangani sebuah siswa yang bermasalah, maka kita kembali lagi ke keyakinan. Pasti nanti kita kaitkan. Tadi dicontoh misalnya, keyakinan kelas yang sudah kita buat apa kira-kira? Jangan sampai nanti ketika kita merestitusi seseorang siswa, lantas kita tidak pernah membuat sebuah keyakinan di sini. Nanti dia tanya lagi ke kita. Tidak ada aturan dulu, misalnya. Tidak ada aturan Pak yang begini. Kami harus datang cepat. Tidak ada aturannya mana? Tetapi ketika kita sudah membuat sebuah keyakinan bersama, maka itu akan menjadi payung kita ketika kita melakukan sebuah restitusi kepada